sore kami. Tiba saatnya kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberi hikmat pada anak-Mu ini dan kepada jemaat-Mu. Demi Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom, haleluya. Semangat ya. Nggak ada ngantuk ya. Haleluya. Apa kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang mungkin jarang dipakai untuk bahan khotbah ya, karena selama karir saya berjemaat dari kecil sampai tua itu kayak jarang sekali dibuat khotbah. Ini tentang perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Mari kita buka sama-sama di Lukas 16 ayat 1 sampai ke 9. Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 9. Sudah ketemu semuanya? Yang amin baru satu. Lukas pasal 16 ayat yang pertama sampai ke 9. Amin? Amin. Oke. Kita baca bersama-sama ya. 9 ayat. Saya baca ayat yang pertama, saudara sekalian ayat kedua, saya ayat ketiga, saudara sekalian ayat keempat. Oke. 1, 2, 3. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Ayat 2. Lalu dia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu? Hutangmu kepada tuanku. Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Mari kita baca bersama-sama ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Amin. Tuhan Yesus hobinya berbicara dalam perumpamaan ya saudara sekalian. Kenapa? Ada di Matius 13:13 itu murid-muridnya tanyanya sama. Kenapa Tuhan suka bicara dalam perumpamaan? Tuhan jawab apa? Supaya untuk orang-orang yang percaya, mempermudahkan orang-orang yang percaya untuk mengerti, tapi juga untuk menyembunyikan kebenaran dari yang tidak percaya. Nah, di perumpamaan ini mempermudah kita. Amin. Jadi kalau orang percaya tidak baca perumpamaan ini, gak dapat apa-apa. Tapi kalau kita yang baca, bletus sampai ternyata artinya gitu ya. Nah, di perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur ini, kita akan mencari tahu artinya bersama-sama. Oke. Nah, bendahara ini siapa? Kayak seolah-olah kayak lakonnya ya ceritanya ini bendahara ini. Jadi ada seorang kaya, dia punya bendahara yang ngatur semua ngurus uangnya gitulah. Corone saiki finance ya. Jadi dia punya manajer keuangan gitu. Nah, bendahara ini menghambur-hamburkan uangnya, dilapori, akhirnya mau dipecat. Terus habis itu bendaharanya ngakali. Ya apa ya, aku nyangkul lah iso, ngemis malu ya kan. Akhirnya dia ngakali, caranya ben selamat iki.
Akhirnya dia mulai berbuat tidak jujur itu. Utangnya orang-orang kepada tuannya dikurangi sama dia. Nah, siapa bendahara ini? Bendahara ini tuh orang yang bekerja untuk Tuhan. Ya, jadi bendahara ini adalah orang yang bekerja untuk Tuhan. Nah, waktu para pengutang orang-orang ini dikasih tahu bendahara, ini utangmu yang 100 tinggal 80. Itu orang-orang taunya yang ngomong itu pasti dari tuannya. Jadi bendahara ini juga sebagai kayak perantara antara tuan dan orang-orang. Jadi bisa dibilang bendahara ini orang yang kerja untuk tuannya dan perantara atau penyambung kata dari tuan ke orang-orang ini ya. Nah itu bisa dibilang kayak zaman sekarang ini hamba Tuhan gitu ya. Jadi kalau jemaat dengar hamba Tuhan kan, oh ini kata Tuhan ya, kayak gitu. Nah kan hamba Tuhan juga bekerja untuk Tuhan, namanya juga hambanya Tuhan ya. Nah terus utang ini apa? Utang ini ya kalau kita lihat di perumpamaan lain di Matius 18 ayat 35, mungkin saudara-saudara yang ingat, itu utang tentang sama tuan yang membuat perhitungan hutang kepada orang-orang. Lalu yang satu hutangnya banyak sampai mohon-mohon, Tuhan ampuni utang saya, ampuni utang saya. Akhirnya diampuni. Dan terus saudaranya yang lain datang ke dia minta diampuni utangnya, sama dia tidak diampuni, malah dimasukkan penjara. Akhirnya tuannya marah, dia dimasukkan penjara sekalian. Pernah tahu ya perumpamaan itu ya? Nah, di ayat terakhir, ayat 35, mari kita baca sama-sama Matius 18 ayat 35. Matius pasal 18 ayat ke-35. Ini di penutupannya perumpamaan tentang hamba yang tidak mengampuni utang saudaranya nih ya. Kita baca Matius 18 ayat 35 bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, jadi kita tahu utang ini bicara apa? Utang ini bicara dosa atau kesalahan. Jadi ada utang sama Tuhan, ada utang sama saudara. Ada kesalahan kita terhadap Tuhan, ada kesalahan kita terhadap saudara. Nah, jadi di perumpamaan di Lukas tadi bendahara tidak jujur juga utang ini bicara tentang kesalahan. Ya. Nah, bendahara ini itu motong utangnya orang-orang. Ya. Itu kalau di bicarakan sekarang ini kayak beberapa hamba Tuhan yang tidak jujur. Sukanya itu mengorting kesalahan kita, apa meringankan atau memaklumkan kesalahan-kesalahan kita. Contohnya kayak gimana? Misalnya Tuhan sudah bilang jangan khawatir, terus ada ini jemaat yang masih khawatir, terus bilang apa? Tidak apa-apa, namanya juga manusiawi. Loh, seolah-olah kesalahannya diringankan sama dia. Tidak apa-apa, khawatir itu saya juga masih sering khawatir. Loh, iya, nggak apa-apa bapaknya khawatir, tapi jangan mengkorting korupsi. Bilang sama orang-orang khawatir itu tidak apa-apa, orang Tuhan bilang jangan kok. Ya, ada lagi kayak apa? Oh hamba Tuhannya bilang kalau masih belum bisa mengampuni tidak apa-apa. Memang ini apa butuh waktu kayak gitu. Jadi banyak hamba Tuhan ini yang sukanya meringankan kesalahan-kesalahan kita. Nah itu kita sebagai pendengar harus diperhatikan. Kalau tidak sesuai firman, ya jangan percaya, karena ada hamba yang tidak jujur ini. Ada contohnya, ada juga di kenyataan. Nah, untuk kita sekalian yang hamba Tuhan ya, mohon jangan suka memaklumkan atau mengurangi kesalahan orang. Supaya apa biasanya? Supaya diterima. Jadi kan dia gitu supaya diterima orang kan. Biasanya itu takut menyinggung orang. Itu akhirnya kita meringankan perkataan Tuhan ya. Jadi nggak diterima oleh jemaat atau oleh orang-orang. Kan banyak yang YouTube-nya khotbah-khotbah itu viral gini-gini soalnya menyenangkan. Makanya banyak yang lain juga tak ringankan, firman Tuhan diringankan, biar apa? Biar disenangi orang, biar diterima sama orang. Nah itu yang kita yang hamba Tuhan mohon diperhatikan lagi. Dan untuk para jemaat itu juga diperhatikan, kalau hamba Tuhannya ngomong tidak sesuai Alkitab ya jangan dibelani, karena seneng adung seneng nonton YouTube pendeta sini.
pokoknya jarine pendeta iki ngono. Dibuelani tenan jarine kok dia paling bener. Loh, ada loh hamba ndak jujur, ndak semua hamba Tuhan itu jujur. Tapi tetap di-hire sama Tuhan, tetap menjadi hamba Tuhan memang. Mungkin nantinya dipecat ya. Tapi ada hamba Tuhan yang nggak jujur. Jadi kalau ada pendeta atau hamba Tuhan yang ngomong khotbah nggak sesuai Alkitab, jangan dibelani, jangan pokoknya jari ini pendeta iki ngono. Ya, itu yang harus diperhatikan sebagai jemaat. Nah, bendahara tadi sukanya mengurang-urangi utang atau kesalahan orang itu ya. Terus sama dia dilakukan seperti itu. Terus yang diresponnya tuannya apa? Ayo kita baca sama-sama di ayat 8. Responnya tuannya waktu tahu seperti itu. Lukas tadi ya, Lukas 16 ayat yang ke-8. Baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Nah, malah dipuji ya. Sudah berbuat tidak jujur kok bisa dipuji. Ini yang katanya orang-orang itu perumpamaan ini sulit. Soalnya bertentangan dengan nilai moral atau bertentangan dengan nilai-nilai yang dipercaya orang Kristen gitu kan. Kok ini berbuat jahat malah dipuji sama tuannya. Kalau diperhatikan lagi saudara, yang dipuji itu bukan tidak jujurnya, tapi cerdiknya. Ya kan? Karena dia cerdik tadi itu dibilang. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Nah, yang dipuji bukan perbuatannya yang tidak jujur, tapi cerdiknya. Cerdiknya kenapa? Karena dia waktu mau dipecat, dia mikir selamatnya dewe. Jadi gak bingung mangkel ambek tuane. Waktu disuruh kerjakan pertanggungjawaban karena kamu sudah gini. Dia gak bingung balas dendam ke tuannya atau mangkel atau ya apa, tapi dia bingung cari selamatnya sendiri. Ya. Nah, seringkali kita ini ndak bingung sama selamatnya kita atau tujuannya kita ini kadang-kadang lupa. Kita semuanya tujuannya ke surga kekal, amin. Ya, kalau nanti kita pulang kita masih ke surga, amin. Nah, suka orang itu lupa sama tujuan akhirnya ini. Jadi waktunya mengampuni kesalahan orang itu malah ngaboti ininya, gengsinya biasanya. Padahal sudah dibilang di doa Bapa kami, ya ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Loh, yang tadi kayak perumpamaan Matius 18 juga gitu. Kalau saudaranya tidak diampuni, kamu ya tidak diampuni. Lah ini kadang-kadang lupa tujuannya kita tuh pulang ke rumah Bapa nanti. Tapi kok kita belani gengsi gak ngampuni, wes ikut-ikut kayak bendahara yang loh bertindak cerdik. Golek selamat aja, wis diampuni ya wis. Ya apa, gak usah belani mangkel, gak usah belani emosi, gak usah belani loro hati, wis diampuni aja. Kalau ada yang bikin loro hati, wis golek selamat, diampuni aja. Amin. Wis fokus sama tujuan akhir aja, gak usah belani gengsinya atau egonya. Ini aja kan gitu, utangnya ini utang sama tuannya. Utangnya sama tuannya tapi dia ngampuni, ya kan. Golek apa? Golek selamat. Nah, kita juga gitu, kalau ada orang utang sama kita, salah sama kita, terus golek selamat aja, diampuni aja. Diampuni saja. Nggak usah dibelani emosinya, mangkalnya, karena itu berarti kita nggak cerdik, ya. Kalau sering, mungkin ada saudara sekalian yang lihat, orang ini orang pinter, entah itu dari YouTube atau entah dari temu langsung, wong pinter. Itu pasti pembawaannya nggak gampang emosi, atau nggak gampang mangkal, pasti tenang, kayak gitu, bertindak cerdik. Soalnya dia nggak ngikuti emosinya. Nah, sama kayak ini, orang cerdik itu nggak ngikuti emosinya. Pengen marah, wis tak pikir sih aja, nanti aja marah nih ya. Ini gitu, emosinya masih mangkal sama orang, wis diampuni aja, aku diampuni Tuhan. Itu cerdik ya. itu bertindak cerdik namanya. Wis, kalau orang katanya Amsal, orang bodoh mengikuti amarahnya.
Nah, orang bodoh wis dibelani nesune. Nah, kalau kita berhikmat, kita pasti pilih mengampuni orang. Amin. Amin, terpujilah nama Tuhan. Malam hari ini renungannya singkat, tapi semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Kiranya hikmat Tuhan menyertai kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saya undang Pak Iwan untuk berdoa.